Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurita dari Prodi PG PAUD Universitas Tanjung Pura. Saya di sini ingin membahas tentang materi masa awal kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual. Kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Setelah anak matang secara seksual, maka ia disebut remaja. Periode awal berlangsung dari umur 2-6 tahun dan periode akhir dari 6 sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Dengan demikian, awal masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi, usia di mana ketergantungan secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya kemandirian dan berakhir di sekitar usia masuk sekolah. Garis pemisah antara awal dan akhir masa kanak-kanak sangatlah penting karena memiliki dua alasan, yakni yang pertama, pemisah ini khususnya digunakan untuk anak-anak yang sebelum mencapai usia wajib belajar, diperlakukan sangat berbeda dari anak yang sudah masuk sekolah. Contohnya seperti TK dan SD. Di TK kita lebih banyak diutamakan bermain, sedangkan di SD itu lebih maju ke pelajaran seperti olahraga, bilangan, dan lain-lain lagi. Alasan kedua, mengapa begitu penting garis pemisah antara awal dan akhir masa kanak-kanak pada usia 6 tahun itu adalah efek dari faktor-faktor sosial, bukan oleh faktor-faktor fisik. Relatif hanya terdapat sedikit perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik anak-anak antara sebelum dan sesudah usia 6 tahun. Misalnya, anak-anak usia 5 tahun tidak berbeda jauh dari fisiknya dari anak-anak usia 7 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri awal masa kanak-kanak. Ciri ini tercermin dalam sebutan yang biasanya diberikan oleh para orang tua, pendidik, dan ahli psikologi. Sebutan yang digunakan orang tua sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Karena anak-anak muda sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan yang pada umumnya kurang berhasil, seperti bandel, keras kepala, tidak mau mendengar, dan kadang suka marah tidak jelas. Selanjutnya, biasa juga disebut usia bermain, karena anak muda menghabiskan sebagian besar waktu juga bermain dengan mainannya. Penyelidikan ini tentang permainan anak menunjukkan bahwa bermain dengan mainan mencapai puncaknya pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Kemudian mulai menurun saat anak mencapai usia sekolah. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa minat untuk bermain dengan mainan segera berhenti kalau anak masuk sekolah. Dengan masuknya ke kelas 1, anak-anak didorong untuk melakukan berbagai permainan dan berbagai bentuk olahraga yang disesuaikan dan tidak ada satupun yang menggunakan mainan. Selanjutnya, sebutan yang digunakan para pendidik. Biasa disebut usia prasekolah, untuk membedakannya dari saat di mana anak dianggap cukup tua baik secara fisik dan mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Anak yang mengikuti taman indria atau taman kanak-kanak juga dinamakan anak prasekolah dan bukan anak-anak sekolah. Selanjutnya, sebutan yang digunakan para ahli psikolog biasa disebut sebagai usia kelompok, di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlakukan untuk penyesuaian diri pada waktu masuk kelas 1. Ahli psikolog melabelkan awal masa kanak-kanak sebagai usia menjelajah, sebuah label yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui lingkungannya, bagaimana mekanismenya, berbagai perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungan.
Biasa juga disebut masa bertanya karena mereka ingin tahu dan mereka ingin melihat sekitarnya itu dengan cara bertanya. Makanya seringkali disebut masa bertanya. Selanjutnya, usia meniru dan usia kreatif. Di mana usia meniru itu dia akan menirukan. Meskipun kecenderungan ini tampak kuat, tetapi anak lebih menunjukkan kreativitas. Biarpun mereka menunjukkan kreativitas, tapi di mana usia meniru mereka tetap masih berjalan. Jadi kita sebagai orang yang sudah dewasa ataupun orang yang lebih tahu, kalau berhadapan sama mereka yang masih usia meniru, jangan mencontohkan yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik, karena di mana usia meniru mereka akan meniru kita dan mereka tidak bisa berpikir yang mana baik dan mana belum bisa, yang mana baik dan yang mana tidak baik. Karena makanya kita sebagai orang yang sudah tahu yang mana yang baik dan sudah yang mana yang tidak baik, sebisa mungkin menjaga sikap perkataan di depan mereka. Selanjutnya, perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak, yaitu tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Perbandingan tubuh. Perbandingan tubuh sangat berubah dan penampilan bayi tidak tampak lagi. Postur tubuh. Perbedaan dalam postur tubuh untuk pertama kali tampak jelas dalam awal kanak-kanak. Tulang dan otot. Tingkat pengeras otot bervariasi pada bagian-bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Lemak. Anak-anak yang cenderung bertumbuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otot. Untuk gigi, selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal diganti oleh gigi tetap. Perkembangan fisik. Pertumbuhan selama awal masa kanak-kanak berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa bayi. Selanjutnya, kebiasaan fisiologis. Dalam awal masa kanak-kanak, kebiasaan fisiologis yang dasarnya sudah diletakkan pada masa bayi menjadi semakin baik, yaitu tidak perlu lagi disediakan makanan khusus dan anak belajar makan pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, keterampilan pada awal masa kanak-kanak. Keterampilan khusus masa kanak-kanak, yaitu keterampilan yang dipelajari anak muda belia bergantung sebagai pada kesiapan, kematangan, kesempatan yang diberikan untuk pelajaran dan bimbingan yang diperoleh dalam menguasai keterampilan ini secara cepat dan efisien. Yang pertama, keterampilan tangan. Keterampilan dalam makan dan berpakaian sendiri yang dimulai pada masa bayi disempurnakan dalam awal masa kanak-kanak. Kemajuan terbesar dalam keterampilan berpakaian umurnya antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Keterampilan kaki. Mereka juga sudah dapat memanjat antara usia 3 dan 4. Naik sepeda roda dan berenang dapat dipelajari. Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak-anak adalah lompat tali. Keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. Untuk pilihan penggunaan tangan, awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai periode kritis dalam menentukan pilihan penggunaan tangan. Disebabkan karena selama periode ini, anak-anak sampai tingkat tertentu meninggalkan kecenderungan untuk menggantikan tangan yang lain dan mulai memusatkan pada keterampilan satu tangan dan tangan yang lain sebagai tangan pembantu. Kecenderungan lebih disukainya penggunaan tangan yang satu daripada yang lainnya belum sepenuhnya terbentuk sampai usia 3 dan 6 tahun. Kemajuan berbicara dalam awal masa kanak-kanak.
Selama awal masa kanak-kanak, anak-anak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar berbicara. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, belajar berbicara merupakan sarana pokok dalam sosialisasi. Yang kedua, sebagai bentuk kemandirian. Peningkatan dalam pengertian. Kemampuan mengerti sangat dipengaruhi cara anak mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya. Karena dalam sosialisasi ataupun pergaulan, jika anak yang lambat dalam memahami atau mengerti, dia akan merasa terkucilkan atau merasa terabaikan karena ketika bersosialisasi dan berkelompok, dia tidak mengerti, maka dia akan merasa yang paling lambat dan merasa rendah diri, yang membuat dia tidak percaya untuk dirinya sendiri. Peningkatan dalam keterampilan berbicara, yaitu dengan bisa menggunakan pengucapan kata-kata, menambah kosakata, membentuk kalimat. Pengucapan kata-kata, yaitu mengucapkan bunyi tertentu dan kombinasi bunyi, seperti huruf mati, Z, W, D, S, dan G. Dan kombinasi huruf mati, ST, STR, DR, dan SD. Mendengarkan radio dan televisi dapat membantu belajar mengucapkan kata-kata secara benar. Tapi tidak, maksudnya jangan selalu menggunakan media sosial seperti HP gitu. Itu akan membuat ketergantungan pada si anak. Yang mana sekarang sudah banyak kita temui anak-anak, dia lebih memilih main gadget daripada main di luar rumahnya. Itulah yang membuat masa sekarang lebih lambat lah. Karena sosialisasi mereka di luar itu belum terlalu banyak karena dipengaruhi oleh gadget. Makanya kita sebagai orang tua ataupun sebagai yang mengasuhnya, jangan sampai membuat anak tersebut menjadi ketergantungan sama HP. Oke, selanjutnya menambah kosakata, yaitu meningkatkan pasat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru untuk kata-kata lama. Seperti dalam menambah kosakata, anak muda belajar kata-kata yang umum seperti baik dan buruk, memberi dan menerima, dan juga banyak kata-kata dengan penggunaan khusus seperti bilangan dan nama-nama warna. Selanjutnya membentuk kalimat. Terdiri dari 3 atau 4 kata sudah mulai disusun oleh anak usia 2 tahun dan biasanya oleh anak usia 3 tahun. Kalimat ini banyak yang tidak lengkap, terutama terdiri dari kata benda dan kurang kata kerja, kata depan dan kata penghubung. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara. Yang pertama, inteligensi. Semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan berbicara dikuasai sehingga semakin cepat dapat berbicara. Jenis disiplin. Anak yang dibesarkan dengan disiplin yang cenderung lemah lebih banyak berbicara daripada anak-anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak-anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Posisi urutan. Anak sulung didorong untuk lebih banyak bicara daripada adiknya, dan orang tua lebih mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan adiknya. Besarnya keluarga. Anak tunggal didorong untuk lebih banyak bicara daripada anak-anak dari keluarga besar dan orang tuanya mempunyai lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Status sosial ekonomi. Dalam keluarga kelas rendah, kegiatan keluarga cenderung kurang terorganisasi daripada keluarga kelas menengah dan atas. Status ras. Mutu dan keterampilan berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam dan dapat disebabkan sebagian karena mereka dibesarkan dalam rumah-rumah di mana para ayah tidak ada. Berbahasa dua, yaitu meskipun anak dari keluarga yang berbahasa dua boleh bicara sebanyak anak dari keluarga berbahasa satu, tetapi pembicaraannya sangat terbatas kalau ia berada dengan kelompok sebayanya atau dengan orang dewasa di luar rumah. Penggolongan peran seks. Terdapat efek penggolongan peran seks pada pembicaraan anak-anak sekalipun. Anak laki-laki diharapkan sedikit berbicara dibandingkan dengan anak perempuan. Apa yang dikatakan
dan bagaimana cara mengatakannya diharapkan berbeda dari anak perempuan. Misalnya, dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan wajar bila mengadukan orang lain. Emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, amarah. Penyebab amarah yang paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan dan serangan yang hebat dari anak lain. Yang kedua, takut. Pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut, seperti cerita-cerita, gambar-gambar, acara radio, film, dan dengan unsur menakutkan. Cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih kepada orang lain di dalam keluarganya. Ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru dilihatnya, juga mengenai tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Iri hati. Anak-anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang yang dimiliki orang lain. Itulah yang memicukan keamarahan atau perkelahian anak-anak. Gembira. Anak-anak merasa gembira karena sehat, situasi yang tidak layak, bunyi yang tidak tiba-tiba, atau yang tidak diharapkan, bencana yang ringan, membohongi orang lain, dan berhasil melakukan tugas yang dianggap sulit. Sedih. Anak-anak merasa sedih karena kehilangan segala sesuatu yang dicintai atau yang dianggap penting bagi dirinya. Kasih sayang. Anak-anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda yang menyenangkannya. Ia mengucapkan kasih sayang secara lisan bila sudah besar, tetapi ketika masih kecil, anak menyatakan secara fisik dengan memeluk, menepuk, dan mencium objek yang disayanginya. Sosialisasi pada awal masa kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa prakelompok, yaitu di mana anak lebih suka dengan bermain dan berkumpul dengan temannya. Pola sosialisasi awal. Perkembangan berikutnya adalah bermain asosiatif, di mana anak terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain. Dengan meningkatnya kontak sosial, anak terlibat dalam bermain kooperatif. Pola perilaku sosial dan tidak sosial. Pola sosial, yaitu dengan meniru. Agar sama dengan kelompok, anak meniru sikap dan perilaku orang yang sangat ia kagumi. Persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang-orang lain sudah tampak pada usia 4 tahun. Kerjasama, pada akhir tahun ketiga bermain kooperatif dan kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat baik dalam frekuensi maupun lamanya berlangsung. Simpati. Karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan emosi yang lain, maka hal ini hanya kadang-kadang timbul sebelum 3 tahun. Empati. Seperti halnya simpati, empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang-orang lain, tetapi di samping itu juga membutuhkan kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Dukungan sosial. Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, dukungan dari teman-teman menjadi lebih penting daripada persetujuan orang-orang dewasa. Membagi. Dari pengalaman bersama orang-orang lain, anak mengetahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh persetujuan sosial adalah dengan membagi miliknya, terutama mainan untuk anak-anak lain. Perilaku akrab. Anak yang pada waktu bayi memperoleh kepuasan dari hubungan yang hangat, erat, dan personal dengan orang lain, berangsur-angsur memberikan kasih sayang kepada orang di luar rumah. Pola tidak sosial. Negativisme atau melawan. Mencapai puncaknya antara usia 3 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Agresif. Meningkat antara usia 2 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa atau merajai mulai sekitar usia 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial.
memikirkan diri sendiri, karena cakrawala sosial anak terutama terbatas di rumah. Maka, anak seringkali memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Perilaku memikirkan diri sendiri. Perilaku mementingkan diri sendiri lambat laun diganti oleh minat dan perhatian kepada orang-orang lain. Merusak. Ledakan amarah sering disertai dengan tindakan merusak benda-benda di sekitarnya, tidak peduli miliknya sendiri atau milik orang lain. Dalam tahun-tahun selanjutnya, ia memperhalus perilaku sosialnya dan mempelajari pola perilaku baru yang lebih dapat diterima oleh kelompok teman-temannya. Selanjutnya, bentuk perilaku awal dalam berbagai situasi sosial. Periode ini merupakan tahap berkembangan yang kritis karena pada masa ini dasar sikap sosial dan pola perilaku sosial dibentuk. Penggolongan teman, yaitu yang pertama rekan. Tidak terdapat interaksi antara individu dan rekan. Dalam setiap tahap, rekan bisa saja laki-laki ataupun perempuan dan dari segala umur. Teman bermain, usia dan jenis kelamin secara keseluruhan tidak sepenting seperti minat dan keterampilan yang sama dengan yang dimiliki individu. Teman baik bukan hanya teman bermain yang cocok, tetapi juga seseorang pada siapa individu dapat berkomunikasi dengan bertukar pendapat dan saling dapat dipercaya, dan dengan meminta atau memberi nasihat. Sepanjang masa kanak-kanak dan masa remaja, teman yang paling cocok dan paling memuaskan adalah teman sejenis dan yang mempunyai tingkat perkembangan yang sama, serta mempunyai minat dan nilai yang sama. Selanjutnya, bermain pada awal masa kanak-kanak. Sebagai tahap mainan, karena dalam periode ini hampir semua permainan menggunakan mainan. Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, anak tidak lagi memberikan sifat-sifat manusia, binatang, atau benda-benda kepada mainannya. Minatnya untuk bermain dengan mainannya mulai berkurang dari ketika ia mencapai usia sekolah. Mainan itu dianggap seperti bayi dan ia ingin memainkan permainan dewasa. Bermacam-macam minat bermain. Ada bermacam-macam variasi dalam pola ini. Misalnya, anak yang sangat cerdas lebih menyukai permainan sandiwara, kegiatan-kegiatan kreatif, dan buku-buku yang memberikan informasi dari berbagai bersifat hiburan. Banyaknya alat bermain yang dimiliki dan banyaknya ruangan untuk bermain, keduanya dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi pola bermain anak. Pola bermain awal masa kanak-kanak. Yang pertama, bermain dengan mainan. Pada permulaan masa awal kanak-kanak, bermain dengan mainan merupakan bentuk yang dominan. Minat bermain dengan minat mulai agak berkurang pada akhir awal masa kanak-kanak. Pada saat anak tidak lagi dapat membayangkan bahwa mainannya mempunyai sifat-sifat hidup seperti yang dihayalkan sebelumnya. Yang kedua, dramatisasi. Sekitar usia 3 tahun, dramatisasi terdiri dari permainan dengan meniru pengalaman-pengalaman hidup. Kemudian, anak-anak bermain permainan pura-pura dengan teman-temannya, seperti polisi, perampok, India-Indiaan, atau penjaga toko. Selanjutnya, konstruksi. Anak-anak membuat bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, pasta, gunting, dan krayon. Selanjutnya, permainan. Dalam tahun keempat, anak mulai lebih menyukai permainan yang dimainkan bersama teman-teman sebaya daripada dengan orang-orang dewasa. Membaca. Anak-anak senang dibacakan dan melihat gambar-gambar dari buku. Selanjutnya, film, radio, dan televisi. Anak-anak jarang melihat bioskop, tetapi ia senang film kartun, film tentang binatang, dan film rumah tentang anggota-anggota keluarga. Kategori konsep umum yang berkembang selama masa awal kanak-kanak. Yang pertama, kehidupan. Anak-anak cenderung memberikan sifat yang hidup kepada benda-benda mati seperti boneka dan boneka hewan. Kedua, kematian. Anak-anak cenderung menghubungkan kematian dengan sesuatu yang pergi tetapi biasanya tidak dapat mengerti apa makna kematian.
Fungsi tubuh. Anak-anak sebagai kelompok mempunyai konsep mengenai fungsi tubuh dan kelahiran yang kurang tepat. Ruang. Anak usia 4 tahun dapat menaksir jarak yang dekat secara tepat, tetapi kemampuan untuk menaksir jarak yang jauh belum berkembang sampai masa akhir kanak-kanak. Berat. Sebelum anak-anak belajar bahwa benda-benda yang berbeda mempunyai berat yang berbeda, jarang terjadi bahwa sebelum usia sekolah, anak-anak memperkirakan berat benda sesuai dengan besarnya benda. Bilangan. Anak-anak yang mengikuti taman indria atau taman kanak-kanak biasanya mengerti waktu. Anak-anak belum mengerti tentang lamanya waktu, misalnya berapa lamanya 1 jam dan berapa lamanya 1 hari itu berapa menit, berapa sekon, berapa detik, seperti itu. Ya, termasuk bilangan. Selanjutnya, diri sendiri. Pada usia 3 tahun, kebanyakan anak-anak mengerti jenis kelamin, namun nama lengkap dan nama berbagai anggota tubuhnya. Kesadaran sosial. Sebelum awal masa kanak-kanak berakhir, kebanyakan anak-anak dapat membentuk pendapat tentang orang lain. Apakah seseorang itu baik atau jahat, pandai atau bodoh. Keindahan. Kebanyakan anak muda lebih menyukai musik dengan nada atau irama yang pasti. Dan ia senang dengan bentuk-bentuk yang sederhana, warna-warna yang cerah dan mencolok. Kelucuan. Yang sering dianggap lucu adalah wajah-wajah lucu yang dibuatnya sendiri atau orang lain. Jenis disiplin yang digunakan pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, disiplin otoriter. Merupakan bentuk disiplin tradisional dan yang berdasarkan pada ungkapan kuno. Selanjutnya, disiplin yang lemah. Disiplin yang lemah berkembang sebagai proses terhadap disiplin otoriter yang dialami oleh banyak orang dewasa dalam masa kanak-kanaknya. Selanjutnya, terakhir, disiplin demokratis. Kecenderungan untuk menyenangi disiplin yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis secara meningkat. Pengaruh disiplin pada anak-anak. Pengaruh pada perilaku. Anak yang orang tuanya lemah akan mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan hak-hak orang lain, agresif dan tidak sosial. Pengaruh pada sikap. Anak yang orang tuanya melaksanakan disiplin otoriter maupun disiplin yang lemah cenderung membenci orang-orang yang berkuasa. Pengaruh pada kepribadian. Semakin banyak hukuman fisik digunakan, semakin anak cenderung menjadi cemberut karena kepala dan negativistik. Selanjutnya, minat pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, minat pada agama. Keyakinan agama sebagian besar tidak berarti bagi anak-anak, meskipun mereka menunjukkan minat dalam ibadah agama. Minat pada tubuh manusia. Minat timbul lebih dahulu pada anggota bagian luar tubuh daripada minat pada bagian dalam tubuh, misalnya telinga, hidung, mata, mulut. Mereka akan lebih tertarik sama apa yang mereka melihat dan ingin tahu. Selanjutnya, minat terhadap diri sendiri. Setelah masa bayi yang tidak berdaya dilampau, tidak mengherankan kalau kebanyakan anak masih terus mempertahankan minat terhadap diri sendiri yang tadinya perlu agar bayi ditunggu dan dirawat orang lain. Minat terhadap seks. Keingintahuan mengenai asal-usul bayi sangat besar pada anak-anak dan mereka banyak bertanya mengenai masalah ini. Beberapa anak yakin bahwa bayi datang dari surga, tapi sebagian besar anak percaya bahwa bayi berasal dari rumah sakit atau toko atau dibawa burung bangau. Mereka akan membayangkan dan menghayati apa yang mereka tonton, seperti yang dibawa oleh burung bangau. Itu kan ada filmnya. Dari situlah mereka sudah membayangkan, mereka sudah meyakini bahwa anak-anak tuh ya dari burung bangau, padahal kan sebenarnya itu ada secara ilmiahnya penjelasannya lagi. Karena itu, tontonan bagi anak-anak itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai kita salah memilih untuk tontonan anak-anak. Jangan sampai untuk ke sinetron. Untuk sinetron jangan dulu. Selanjutnya, minat terhadap pakaian. Anak-anak tidak banyak berminat mengenai penampilannya. Apakah ia bersih atau kotor, rapi atau tidak, tetapi ia mempunyai minat yang besar dalam berpakaian. Penggolongan peran seks. Mempelajari
Stereotip peran seks. Stereotip peran seks adalah sekumpulan arti yang dihubungkan dengan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Arti-arti ini berhubungan dengan penampilan dan bentuk tubuh individual yang sesuai, jenis pakaian, cara berbicara, dan perilaku yang sesuai. Perantara penggolongan peran seks, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, di mana anak diperlihatkan bagaimana meniru suatu model dan didorong melakukannya ataupun dimarahi kalau gagal melakukannya. Sedangkan secara tidak langsung, anak tidak diberikan kesempatan untuk belajar berperilaku yang tidak sesuai dengan kelompok seksnya. Misalnya, anak perempuan tidak diberi alat-alat bermain atau mainan laki-laki. Sebaliknya juga dengan laki-laki tidak diberikan pakaian ataupun permainan seperti anak perempuan seperti anak perempuan robot, mobil-mobilan. Sedangkan anak laki-laki itu seperti boneka, Barbie, dan mainan bongkar pasang, masak-masak. Hubungan keluarga pada awal masa kanak-kanak, hubungan orang tua anak. Karena anak lebih tergantung pada orang tua dalam hal perasaan aman dan kebahagiaan. Hubungan yang buruk dengan orang tua akan berakibat sangat buruk. Hubungan dengan saudara. Misalnya, dari saudara-saudaranya, anak belajar menilai perilaku sendiri sebagaimana orang-orang lain menilainya dan memandang dirinya sendiri seperti orang-orang lain. Kondisi yang menyebabkan perubahan hubungan orang tua. Yang pertama, perubahan pada anak, yaitu kalau bayi yang lembut dan menyenangkan menjadi lebih mandiri dan dapat menolong diri sendiri. Ia cenderung terus memberontak, nakal, tegas, menjelajah, menuntut perhatian, dan menolak perintah. Yang kedua, perubahan sikap orang tua. Dengan lebih mandirinya anak, orang tua menganggap bahwa anaknya tidak lagi memerlukan perawatan dan perhatian sebagaimana ia masih bayi. Padahal sebesar apapun anak, masih memerlukan perhatian orang tua. Contohnya seperti anak remaja. Itu anak remaja ataupun anak yang sudah memasuki usia SMP atau sekolah menengah pertama. Itu belum bisa kalau kita tidak sebagai orang tua, misal sebagai orang tua, sudah melihat anak memasuki pertengahan sekolah masa menengah, itu sudah dewasa tidak. Banyak anak-anak yang memiliki emosional yang buruk, terus perilaku yang buruk itu dari lingkungan keluarganya. Biasanya itu orang tuanya yang pisah, terus tidak mendapat perhatian, itu akan sangat berpengaruh bagi anak, baik anak yang masih kanak-kanak maupun anak yang sudah dewasa nanti. Itu perhatian orang tua yang sangat penting. Selanjutnya, konsep orang tua tentang anak yang baik. Saya dikutip baik. Kalau anak tidak memenuhi harapan orang tua sering menjadi kritis dan bertindak menghukum. Anak bereaksi terhadap perilakuan ini dengan semakin negativistik dan menyulitkan. Selanjutnya, konsep kekanak-kanakan tentang orang tua yang baik. Bagi kebanyakan anak, orang tua yang baik adalah yang selalu siap sedia, selalu melakukan apa yang dikehendaki anak dan kapanpun. Orang tua kesayangan. Karena ibu lebih banyak berada bersama anak daripada ayah, dan karena ibu dapat lebih mengerti perilaku yang mengganggu, maka banyak anak lebih menyukai ibu dan hal ini ditunjukkan secara jelas. Lebih menyukai orang luar. Bila anak mengikuti taman indria atau taman kanak-kanak atau ditempatkan di pusat perawatan anak, kadang-kadang anak lebih menyukai guru atau pengasuhnya. Banyak orang tua yang merasa tersinggung dan membenci hal ini, sehingga memperlebar kesenjangan antara orang tua dan anaknya. Seharusnya yang salah tuh bukan pengasuh ataupun gurunya, tetapi dari orang tuanya sendiri. Kalau sebisa mungkin kita sebagai orang tua nanti menghabiskan waktu anak. Jangan sampai kita memanggil babysitter ataupun pengasuh. Nanti anak akan lebih dekat ataupun lebih dan pengasuh pun lebih mengerti anak daripada kita sendiri. Itu banyak yang kita lihat.
Selanjutnya, hubungan dengan sanak saudara. Ada dua kondisi dalam hubungan sanak saudara, sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial anak-anak. Pertama, frekuensi hubungan. Kalau keluarga tinggal dalam masyarakat yang berbeda atau di kota atau negara yang berlainan, maka hubungan antara anak dengan sanak saudara akan jarang. Biasa itu anak-anak tuh ada yang tinggal di keluarga ibu, maka dia akan lebih dekat di keluarga ibunya dibandingkan keluarga ayahnya. Dan sebaliknya juga. Kedua, peran sanak saudara. Dalam kehidupan anak, peran sanak saudara sepupu adalah sebagai teman bermain, sedangkan nenek berperan sebagai pengasuh atau pengganti ibu. Perkembangan kepribadian pada awal masa kanak-kanak. Kondisi-kondisi yang membentuk konsep diri pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, cara pelatihan anak yang digunakan adalah penting dalam membentuk konsep diri yang sedang berkembang. Cita-cita orang tua terhadap anaknya berperan penting dalam mengembangkan konsep dirinya. Kalau harapan mereka terlampaui tinggi, anak cenderung gagal. Terlepas dari bagaimana anak beraksi, kegagalan meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan pada konsep diri dan meletakkan dasar-dasar untuk perasaan rendah diri dan tidak mampu. Posisi urutan anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Pengaruh ini sebagian dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa setiap anak di dalam keluarga belajar memerankan peran khusus karena adanya perbedaan dalam penggunaan metode pelatihan anak, dan sebagian lagi oleh berhasil tindaknya anak dalam bersaing dengan saudara-saudara kandungnya. Selanjutnya, kelompok minoritas. Anak yang menyadarinya akan mempunyai efek yang kurang baik bila teman-temannya mengabaikan atau menolaknya. Seperti ditunjukkan sebelumnya, anak cenderung lebih menyukai taman bermain dari ras yang sama dan mengabaikannya, meskipun tidak mendiskriminasikan anak yang berasal dari kelompok ras yang lain. Ketidaknyamanan karena kematian, perceraian, perpisahan, atau mobilitas sosial berpengaruh buruk terhadap konsep diri anak karena ia merasa tidak aman dan merasa lain dari teman-temannya. Meningkatnya individualitas. Individualitas sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman sosial awal di luar rumah. Selanjutnya, bahaya pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, bahaya fisik, yaitu kematian. Kematian mulai menurun pesat dalam bagian akhir masa bayi dan semakin pesat lagi selama awal masa kanak-kanak. Biasanya karena kecelakaan daripada karena penyakit, dan karena anak laki-laki lebih banyak mengalami kecelakaan daripada anak perempuan, maka kematian anak laki-laki lebih sering daripada anak perempuan. Penyakit. Anak-anak sangat mudah terkena semua jenis penyakit, tetapi yang paling umum adalah penyakit pernafasan. Karena adanya obat-obatan ajaib dan banyaknya imunisasi yang dapat diperoleh saat ini, penyakit anak tidak berlangsung lama dan tidak sehat dan sehebat dulu, dan tidak banyak mengakibatkan cacat fisik yang menetap. Kecelakaan. Kebanyakan anak-anak mengalami luka iris, memar, radang, terbakar, patah tulang, otot kaku, atau gangguan-gangguan ringan lain sebagai akibat kecelakaan. Tidak menarik. Dengan berjalannya awal masa kanak-kanak, anak-anak semakin tidak menarik sampai ia memasuki masa akhir anak-anak. Hal ini disebabkan karena pertama, dengan berubahnya bentuk tubuh, anak-anak mulai terlihat kurus dan janggal atau kikuk. Kedua, rambutnya menjadi lebih kasar dan sulit diatur sehingga penampilan anak-anak menjadi kurang rapi. Ketiga, terdapat celah-celah di mulut di mana gigi tetap yang tumbuh menggantikan gigi-gigi bayi yang tanggal tampaknya terlampau besar. Dan keempat, anak-anak lebih memperhatikan waktu-waktu yang menyenangkan daripada memperhatikan kerapihan dan kebersihan. Kejanggalan. Seperti dijelaskan oleh Dare dan Gordon, anak-anak dari kodratnya tidak kagok atau kikuk. Dan setelah tahap anak kecil dilampaui, gerakan yang anggun dari anak-anak kelihatan menakjubkan, sehingga anak yang gerakannya kikuk dan tidak
terkoordinasi akan merasa tidak berbahagia. Selanjutnya, kegemukan dan tangan kidal. Tangan kidal seperti yang ditunjukkan oleh Heron sepanjang sejarah, tangan kiri mempunyai arti buruk. Tidak ada alasan fisik mengapa tangan kidal lebih buruk daripada tangan kanan. Tetapi karena sekitar 90% orang Amerika menggunakan tangan kanan, maka orang yang kidal akan kelihatan berbeda, dan selama masa kanak-kanak dan tahun-tahun remaja perbedaan itu ditafsirkan sebagai rasa rendah diri. Selanjutnya, bahaya psikologis. Bahaya dalam berbicara. Bicara merupakan sarana komunikasi, dan karena komunikasi penting bagi kehidupan sosial, maka anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami hambatan sosial, dan akhirnya dalam dirinya timbul perasaan tidak mampu dan rendah diri. Bahaya emosional. Bahaya emosional awal masa kanak-kanak yang besar kelihatan pada dominasi emosi yang kurang baik, terutama amarah. Kalau anak mengalami terlalu banyak emosi yang kurang baik dan hanya sedikit mengalami emosi-emosi yang menyenangkan, maka hal ini akan mengganggu pandangan hidup dan mendorong perkembangan watak yang kurang baik. Bahaya sosial. Sejumlah bahaya terhadap perkembangan penyesuaian sosial yang baik pada awal masa kanak-kanak. Di antaranya ada 5 yang sangat sering terjadi dan sangat serius. Bahaya bermain. Kalau anak kurang mempunyai teman bermain, baik disebabkan karena lingkungannya terpencil atau karena tidak diterima oleh teman-temannya, ia terpaksa bermain sendiri. Beberapa permainan sendiri cukup bermanfaat karena mengajarkan anak untuk berdiri sendiri. Bahaya dalam perkembangan konsep. Dalam penelitian klasik Geston Lee Hall menemukan bahwa banyak anak-anak kelas 1 memiliki konsep yang keliru tentang objek dan pengalaman sehari-hari. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah keyakinan anak kota bahwa kupu-kupu adalah lalat yang terbuat dari mentega, atau butterflies are flies made of butter. Bahaya moral. Pertama, disiplin yang tidak konsisten memperlambat proses untuk belajar penyesuaian diri dengan harapan sosial. Kedua, kalau anak tidak ditegur atas perbuatan yang melanggar, dan kalau anak dibiarkan memperoleh kepuasan sementara dari kekaguman dan iri hati teman-teman terhadap perilaku yang salah, maka hal ini akan mendorong anak untuk terus mempertahankan perilaku yang salah. Menurut Glick, pada usia 2 atau 3 tahun sudah dapat dilihat potensi menjadi anak nakal, tidak hanya melalui perilaku tetapi yang lebih penting lagi, melalui sikap terhadap perilakunya yang salah. Ketiga, terlampau banyak penekanan pada hukuman terhadap perilaku salah dan terlampau sedikit penekanan pada sikap yang kurang baik pada orang-orang yang berkuasa. Keempat, dan yang paling serius dari sudut pandang jangka panjang, anak yang terkena disiplin otoriter yang pokok penekanannya pada pengendalian eksternal tidak didorong untuk mengembangkan pengendalian terhadap perilaku yang membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut hati nurani. Selanjutnya, bahaya dalam hubungan keluarga. Kemerosotan dalam tiap hubungan manusiawi berbahaya bagi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang baik, terutama hubungan anak dengan orang tua, yaitu orang-orang yang sangat berarti dan penting dalam semua kehidupan. Di sebelumnya sudah dikatakan juga, orang tua sangat berperan penting dalam anak, baik anak masih kanak-kanak, masih bayi, ataupun anak-anak yang sudah dewasa ataupun remaja. Peran orang tua tetap sangat penting. Bahaya kepribadian. Bahaya kepribadian yang paling serius adalah perkembangan konsep yang kurang baik yang dapat disebabkan keperlakuan anggota keluarga dan teman-teman, sebab adanya harapan-harapan yang tidak realistis sehingga anak merasa gagal karena tidak dapat mencapai tujuan yang diletakkan oleh orang tua.
atau disebabkan egosentrisme yang kuat. Selanjutnya, kebahagiaan selama awal masa kanak-kanak. Beberapa kondisi penting yang mendukung kebahagiaan dalam awal masa kanak-kanak. Yang pertama, kesehatan yang baik yang memungkinkan anak menikmati apapun yang ia lakukan dan berhasil dalam melakukannya. Yang kedua, lingkungan yang merangsang di mana anak memperoleh kesempatan untuk menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, perilakunya yang kekanak-kanakan dan mengganggu diterima oleh orang tua dan bimbingan orang tua dalam belajar berperilaku secara sosial. Pokok penting. Yang satu, awal masa kanak-kanak yang berlangsung dari 2-6 tahun oleh orang tua disebut sebagai usia yang problematis, menyulitkan atau mainan. Oleh para pendidik dinamakan sebagai usia prasekolah dan oleh ahli psikolog sebagai prasekolah, penjelajah atau usia bertanya. Yang kedua, perkembangan fisik berjalan lambat tetapi kebiasaan fisiologis yang dasarnya diletakkan pada masa bayi menjadi cukup baik. Yang ketiga, awal masa kanak-kanak dianggap sebagai saat belajar untuk mencapai berbagai keterampilan karena anak senang mengulang, hal mana penting untuk belajar keterampilan. Anak pemberani dan senang mencoba hal-hal baru dan karena hanya memiliki beberapa keterampilan, maka tidak mengganggu usaha penambahan keterampilan baru. Yang keempat, perkembangan berbicara berlangsung cepat seperti terlihat dalam berkembangnya pengertian dan berbagai keterampilan berbicara. Ini mempunyai dampak yang kuat terhadap jumlah bicara dan isi bicaranya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah semoga mengerti. Dan teman-teman kalau yang belum mengerti silakan tanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.